Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam Majelis Resort GKI Sampit, edisi Jumat 2 Mei 2025, yaitu terdapat dari kitab Yesaya 6 ayatnya yang ke-9 sampai ke-13. Masuk dalam perikop Yesaya mendapat panggilan Allah. Saya akan membaca Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menganggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan membuatnya matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Yesaya 6 ayat 9 sampai 13, saya mengambil tema menjadi utusan Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah untuk mengikat suatu perjanjian. Perjanjian itu berisikan janji, yakni berkat bila dituruti dan kutuk bila dilanggar. Tujuannya dari perjanjian itu adalah untuk menguduskan serta memisahkan mereka dari bangsa lain. Namun Israel selalu mengalami kegagalan dalam memenuhi janji tersebut. Setelah pada ayat sebelumnya, ayat 7 dan 8, Yesaya menerima bara dari bibirnya. Tuhan mengatakan, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dalam hal ini Yesaya langsung menyadari keberadaan dirinya yang telah diampuni dan langsung menjawab, ini aku, utuslah aku. Setelah Yesaya menjawab itu, Allah menegaskan dan langsung memberikan tugas kepada Yesaya untuk pergi. Pergi untuk apa? Untuk memberitakan, peringatan, dan memperingati kepada bangsa itu. Yesaya diutus oleh Allah dan pergi untuk Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Hal itu dipertegas oleh katakanlah kepada bangsa ini, dengarkanlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Artinya, Yesaya hanya menyampaikan pesan yang dimandatkan kepadanya. Sebab secara hati nurani, Yesaya pasti mengasihi bangsanya dan tidak ingin bangsanya binasa. Tetapi, ia harus memberikan penghukuman, sekalipun bertentangan dengan hati nuraninya. Sebab itu berasal dari Allah. Hal ini memang berbeda dengan sifat kasih Allah. Akan tetapi berbanding lurus dengan keadilan Allah. Dan pesan teologis dari kitab Yesaya ini, yaitu penghukuman sebagai permurnian. Kemudian Yesaya bertanya, sampai berapa lama? Sampai semua binasa. Semua di sini berarti benar-benar dihancur luluhkan. Tetapi tetap meninggalkan sisa. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, harus ada tunggul yang tertinggal berdiri. Hal tersebut bertujuan untuk memurnikan umat tersebut. Dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Allah berkuasa untuk memulihkan, bahkan dari puing-puing kehidupan. Ketika pokok, cabang, ranting, dan dedaunan tidak ada lagi, hal ini tidak berarti sebuah pohon mengalami kematian. Masih ada tunggul,
Dan dari tunggul ini akan muncul sebuah tunas yang kudus. Allah akan memulai semuanya dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang baru. Tunas ini merujuk pada Mesias dari keturunan Daud. Tunggul di sini adalah tunggul Isai, ayah Daud, Yesaya 11 ayat yang ke-1. Mesias sudah siapkan, bahkan sebelum kehancuran datang. Allah tidak pernah dikagetkan, semua berada dalam kedaulatannya yang sempurna. Yesus Kristus, sang anak Daud, menjadi pengenapan yang sempurna. Dan nubuat Yesaya, dia datang untuk menjadi raja segala raja. Kerajaannya jauh lebih besar daripada bangsa manapun juga. Artinya, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kata tunggul mengingatkan bahwa di balik kesulitan pasti ada pengharapan yang Allah berikan. Yesaya meresponi berkat pengampunan dosanya dengan berkata, "Inilah aku, utuslah aku." Bagaimana dengan kita? Apakah respon kita terhadap berkat rohani, pengorbanan Kristus, sehingga kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal? Dan berkat jasmani yang diberikan kepada kita melalui berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat dalam hidup kita. Jika pertanyaan yang Allah ajukan kepada Yesaya diajukan kepada kita, siapakah yang akan kuutus dan yang mau pergi untuk aku? Apakah jawaban kita kepada Allah? Seharusnya kita responi karunia Allah melalui kesiapan kita untuk diutus di tengah-tengah dunia. Yesaya pergi untuk memberitakan pesan Allah. Maka kita pun memiliki tugas untuk memberitakan pesan Kristus bagi dunia. Apa pesan itu? Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Artinya kita memberitakan pengampunan dosa dalam Injil, bukan berdasarkan keinginan kita, melainkan karena kehendak Allah. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Firman pada hari ini ya Tuhan mengingatkan kepada kami untuk satu tugas pengutusan bagi setiap orang percaya, karena kami telah menerima berkat rohani, keselamatan yang daripada Tuhan, dan juga kehidupan kekal, dan berkat jasmani bagi kami, melalui kekuatan kesehatan, melalui berkat-berkat dalam pekerjaan kami, melalui berkat-berkat dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur itu. Tetapi ketika Tuhan menginginkan siapa yang harus kuutus, siapa yang mau pergi untuk aku, biarlah kami semua mau menjadi utusan Tuhan, pergi untuk menjadikan semua bangsa muridku dan membaptis mereka dan mengajar juga mereka. Kami mau memberitakan pengampunan dosa sebagaimana Injil yang telah kau beritakan bagi kami, bukan berdasarkan keinginan kami, melainkan karena kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.